hormati beliau, belum menghormati saya, jadi indahlah. Dan falsafah saya, Mbak Retno, di Indonesia hanya ada satu matahari, Pak Prabowo. Dia boleh ada matahari kembar. I respect for him, beliau juga tetap hormat kepada saya, jadi tetap indah persahabatan kami berdua. Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Padahal jauh-jauh hari Pak SBY sudah mengingatkan soal matahari kembar. Namun akhirnya isu matahari kembar ini malah kembali mencuat di pemerintahan Pak Prabowo. Ya, tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak sama-sama video ini guys. Bismillah. 2 hari lalu, saya membaca headline berita dari salah satu media terkenal. Judulnya begini: di tengah isu matahari kembar, Prabowo minta menteri rapatkan barisan. Kabar ini datang dari Cak Imin yang menyampaikan pesan dari Prabowo melalui telepon pada hari Minggu kemarin. Prabowo meminta para menteri Kabinet Merah Putih untuk merapatkan barisan. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa ada media yang membuat headline berita seperti ini lalu mengaitkan dengan isu matahari kembar? Ada kesan bahwa Prabowo meminta agar kabinetnya solid karena isu matahari kembar. Faktanya, memang ada menteri yang menyebut Jokowi dengan sebutan bos. Ada gubernur yang juga datang ke sana. Ada lagi peserta Serdik Sespimen Polri yang datang ke rumah Jokowi. Kejadian itu diliput, didokumentasikan dengan rapi dan bagus karena memang ada tujuannya. Sebagai bahan promosi dan propaganda untuk memoles citra Jokowi supaya tetap kinclong setelah pensiun. Jokowi takut dilupakan dan dicuekin. Dia takut punah di dunia politik. Dan tidak bisa dibantah, ada banyak orang-orangnya Jokowi yang masih menempel di pemerintahan Prabowo. Ketika Prabowo meminta agar merapatkan barisan, ini bisa diartikan sebagai pesan kepada kabinetnya agar kompak dan sejalan. Jangan melenceng ke arah yang tidak semestinya. Atau kalau dalam bahasa yang lebih frontal, Prabowo seakan mau bilang dia mulai khawatir, was-was, atau bahkan ketar-ketir dengan keberadaan matahari kembar ini. Menariknya, politikus Partai Demokrat Dede Yusuf sempat ditanya soal beberapa pejabat yang mendatangi kediaman Jokowi. Dia mengulang pesan dari SBY bahwa tidak boleh ada matahari kembar di pemerintahan Prabowo. SBY pernah ngomong begini pada September tahun lalu. Dia bilang, matahari kembar akan membuat situasi kacau dan makin panas. Dia memamerkan dirinya sendiri yang tidak pernah berkunjung ke kantor DPP Demokrat ketika dia pensiun dari Demokrat. Partai diserahkan kepada yang lebih muda. Dia memegang janjinya untuk tidak lagi mengurus politik, baik setelah pensiun sebagai mantan presiden dan mantan pemimpin Demokrat. Beda dengan Jokowi yang tidak bisa terima kenyataan bahwa dia sudah tua dan harus pensiun. Dia masih suka menjadi raja dan pemimpin karena begitu nikmatnya dihormati orang-orang dan dikelilingi oleh rakyat. Apakah itu pertanda Prabowo sudah lama mencium isu ini, tapi masih mikir-mikir dan bimbang entah mau gimana? Ada satu hal yang unik dari apa yang dilakukan Jokowi, yaitu ketika orang-orang mendatangi kediaman dia, selalu diliput atau ada sesi foto bareng. Pokoknya diliput di media. Baru kali ini saya melihat ada mantan presiden yang sibuknya setara atau mungkin lebih sibuk daripada presiden yang sekarang. Pejabat datang ke kediaman Jokowi dengan alasan membahas isu-isu terkini. Rasanya aneh memang, bahasnya ke Jokowi, bukan ke Prabowo. Menteri ada yang panggil Jokowi bos. Jadi Prabowo dianggap apa? Karyawan biasa atau orang tidak dikenal? Coba ingat-ingat lagi, tiap kali ada presiden yang pensiun, apakah ada isu matahari kembar? Sependek pengetahuan saya, tidak ada sih. Hanya Jokowi yang sangat kelihatan sikap tidak bisa move on dan masih kepingin menjadi presiden. Isu ini diperparah dengan sikap cuek Prabowo yang mengaku tidak masalah dengan isu matahari kembar. Prabowo ingin tutup mata dari kejadian ini. Banyak orang mengerti kenapa Prabowo bersikap demikian. Mungkin ini ada hubungannya dengan balas jasa politik. Tanpa bantuan Jokowi, Prabowo tak akan bisa menjadi seperti sekarang. Tanpa Gibran sebagai wakilnya, nyaris tidak mungkin Prabowo bisa menjadi presiden. Awalnya, Jokowi sebagai kader PDIP seharusnya mendukung capres yang diusung PDIP, yaitu Ganjar dan Mahfud MD.
Tapi secara mengejutkan, Jokowi memilih mendukung Prabowo meskipun secara tidak langsung. Bahkan Gibran dipaksakan maju dengan mengobrak-abrik wibawa Mahkamah Konstitusi yang sempat dinamai Mahkamah Keluarga. Jokowi nekat menikung PDIP meskipun dia tahu itu pelanggaran berat terhadap aturan dari partai. Pertanyaannya adalah, apakah dengan pengorbanan Jokowi sebesar itu, dia bakal mendukung Prabowo secara gratis tanpa pamrih? Agak sulit diterima logika kalau dukungan politik bersifat gratis. Relawan, tim sukses, bahkan parpol aja, kalau mendukung jarang ada yang gratis. Kalau sudah menang, biasanya rebutan kursi kekuasaan. Semua berlomba-lomba ingin dapat kursi terbaik dan terbanyak karena merasa sudah banyak berkeringat. Kalau Jokowi mendukung gratis, agak aneh ya. Mungkin inilah alasan kenapa Prabowo tidak bisa lepas apalagi melarikan diri dari Jokowi. Kalaupun dia mau, dia takkan bisa. Jokowi sudah mencengkeram Prabowo melalui dukungan selama Pilpres. Makanya Prabowo selalu bangga dengan Jokowi. Dia merasa kesal diadu domba dengan Jokowi. Dia tidak terima kalau dia mau dipisahkan dengan Jokowi. Dia bangga teriak-teriak nama Jokowi. Saya tidak tahu apakah ini tulus atau tidak, tapi menurut sebagian orang, Prabowo seperti itu karena tidak punya pilihan lain. Ada satu lagi yang menarik untuk direnungkan. Prabowo mengutus Jokowi untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Jokowi bersama Menteri HAM, Wakil Menteri Keuangan dan mantan Menteri ISDM. Kalau Menteri masih oke lah. Tapi kalau Jokowi saat ini statusnya sudah rakyat sipil. Apakah tidak ada yang lain? Lagi pula kalau mau mengutus mantan presiden, rasanya SBY jauh lebih baik. Atau Megawati yang sering bertemu dengan Paus. Ini terkesan agak maksa. Semakin membenarkan kecurigaan masyarakat kalau Prabowo apa-apa harus mengutus Jokowi atau menyebut nama Jokowi. Atau mungkin memuji nama Jokowi. Entah karena bangga atau terpaksa karena terikat. Tapi ya sudahlah, tidak usah ditarik terlalu panjang. Intinya, isu matahari kembar ini baunya sangat menyengat. Meskipun istana berusaha menepis isu ini, tapi rakyat sudah paham. Prabowo meminta merapatkan barisan. Mungkin ini adalah sinyal Prabowo mulai menyadari adanya bahaya dari keberadaan matahari kembar. Logika saja deh, kalau matahari kedua terlalu terang bahkan lebih besar, kira-kira apa yang akan terjadi dengan matahari pertama ini? SBY aja sudah sadar dengan bahaya matahari kembar. Ibarat dalam tata surya ada dua matahari. Bisa kacau satu tata surya. Mungkin Prabowo mulai ikut sadar meskipun masih malu-malu atau takut-takut untuk bertindak. Prabowo mulai dengan perintah rapatkan barisan. Mungkin kalau nanti masih ada yang suka melenceng keluar barisan, bisa disingkirkan langsung. Sekalian bersih-bersih dari peninggalan presiden sebelumnya. Sebagai penutup, Prabowo kalau mau dihormati atau bisa bekerja maksimal, mau tidak mau harus membersihkan sisa peninggalan presiden sebelumnya. Prabowo serba salah. Membiarkan matahari kembar makin terang, dia yang menjadi tidak berwibawa. Bisa-bisa malah tersingkir. Tapi kalau berani melawan matahari kembar, masih takut-takut. Oke? Oke guys, jadi dengan munculnya asumsi publik isu matahari kembar ini, Pak Prabowo memang harus tegas sebagai presiden yang sah. Karena saat ini yang menjadi pemimpin tertinggi dan bos adalah hanya Pak Prabowo. Jadi jangan biarkan isu matahari kembar ini terus berkembang dan rakyat dibuat percaya dengan isu ini. Sebaiknya Pak Prabowo harus menjaga jarak juga dengan Pak Jokowi dan juga apapun alasannya Pak Prabowo harus berani mereshuffle menteri-menteri apabila mempunyai loyalitas ganda agar tidak menggunting dalam lipatan di dalam kabinetnya. Entah siapapun itu, orangnya dan apa jasanya. Sehingga kalau sudah begitu, asumsi ataupun narasi matahari kembar pasti akan hilang dengan sendirinya guys. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.